Selamat malam Bapak Januar. Sebelumnya izin memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 5, kelompok analisis laporan keuangan yang beranggotakan saya Jessica Sureja Sudarto dengan NIM 200. Saya Laili Dayati dengan NIM 171. Saya Clara Isanita dengan NIM 182. Saya Rika Cynthia Dewi dengan NIM 184. Saya Siti Aulia dengan NIM 196. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai penilaian dan analisis ekuitas, yang terdiri dari materi forecasting laba, model valuasi DCF, kemudian adalah kombinasi pendekatan valuasi, keempat resiko dan ketidakpastian, dan yang kelima ada penilaian startup. Dimulai dari materi forecasting laba, earning forecasting. Nah, ini merupakan proses memperkirakan laba masa depan perusahaan berdasarkan informasi historis dan proyeksi kinerja keuangan serta faktor eksternal. Metode umum yang digunakan, yang pertama ada analisis tren historis. Ini menggunakan data masa lalu seperti laba, penjualan, atau margin untuk memprediksi masa depan. Yang kedua ada model regresi. Digunakan variabel bebas seperti penjualan, biaya, ekonomi makro untuk memproyeksikan laba. Yang ketiga ada proyeksi bottom up, berdasarkan estimasi operasional unit bisnis, kemudian diakumulasi. Yang keempat, top down approach, yang mana ini dimulai dari proyeksi makroekonomi atau industri, diturunkan ke level perusahaan. Selanjutnya, ada materi mengenai DCF, discontinue cash flow, yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, lanjut ke materi discount cash flow, di mana ini adalah metode valuasi yang menghitung nilai wajar suatu perusahaan dengan mendiskon arus kas masa depan ke nilai saat ini, di mana nanti rumusnya menggunakan free cash flow atau arus kas bebas dan juga discount rate dan juga terminal value. Di mana kelebihan dan juga kelemahan dari metode ini, kelebihannya yang pertama teoritisnya kuat, lalu mencerminkan nilai intrinsik dari perusahaan, di mana kelemahannya ini, metode ini sangat sensitif terhadap asumsi, yaitu contohnya pertumbuhan dan juga discount rate. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya ini ada kombinasi pendekatan valuasi. Jadi, kenapa sih kombinasi ini diperlukan? Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama ini karena yang pertama DCF ini akurat tapi asumsinya ini sensitif. Kemudian yang kedua, ada pendekatan pasar atau multiple ini bisa lebih realistis dengan data pendukung. Data pembanding, maaf. Kemudian yang ketiga ada kombinasi membuat penilaian ini lebih seimbang. Kemudian pendekatan yang dikombinasikan ini yang pertama ada DCF, yaitu berbasis dengan arus kas. Kemudian yang kedua ada comparable company analysis, yaitu berbasis dengan rasio. Dan yang terakhir ada present transaction, yaitu berbasis dengan nilai transaksi historis untuk perusahaan sejenis. Dan strategi kombinasi ini ada dua, yaitu yang pertama hitung nilai dari masing-masing pendekatan, dan yang kedua ada menerapkan bobot seperti DCF 50%, comparable 30%, dan presiden 20% berdasarkan dengan konteks. Dan untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya masuk ke resiko dan ketidakpastian dalam penilaian ekuitas. Nah, yang pertama ada sumber resiko. Nah, ada beberapa sumber dari resiko dalam penilaian. Yang pertama ada asumsi proyek yang salah, itu misalnya terlalu optimis tentang pertumbuhan dan atau marginnya. Yang kedua ada ketidakpastian ekonomi seperti ada inflasi, krisis maupun terjadi geopolitik. Yang ketiga ada risiko industri, itu contohnya ada disrupsi teknologi atau adanya regulasi yang baru. Yang keempat ada resiko perusahaan, itu seperti kinerja manajemen atau masalah operasional dalam perusahaan. Nah, cara memitigasinya ini menggunakan skenario optimis, moderat, dan pesimis. Yang selanjutnya dengan menguji dampak perubahan asumsi kunci terhadap valuasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penilaian startup. Jadi yang pertama ada karakteristik khusus startup. Yang pertama startup ini cenderung belum memperoleh keuntungan. Lalu yang kedua startup memiliki arus kas yang negatif. Lalu juga masih ketergantungan pada investor. Dan yang terakhir nilainya ini didorong oleh potensi pertumbuhan, bukan kinerja historis. Nah, yang kedua ada pendekatan penilaian startup.
Jadi di sini ada 3 pendekatan. Yang pertama yaitu venture capital method. Jadi pendekatan ini berdasarkan exit value dan juga target ROI investor. Lalu yang kedua ada scorecard method. Jadi pada pendekatan ini yaitu membandingkan startup dengan perusahaan sejenis. Lalu yang ketiga ada Berkus method. Jadi pada pendekatan ini itu menilai berdasarkan faktor keuangan seperti ide, tim, dan juga pasar. Nah, dalam penilaian startup ini ada beberapa tantangan. Di antaranya minimnya data keuangan, risiko tinggi, dan juga nilai yang sangat subjektif. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.